Ketika misalnya salah satu anggota mau nanam apa aja, kami siapkan dananya dan kami siapkan juga pasarnya plus pendampingannya. Jadi dari awal sampai akhir kami kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, termasuk pendiri Paguyuban Santren yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi Santren ini ada di Pamekasan, membawahi di beberapa kecamatan. Nah, kebetulan Santren ini bergerak di bidang hortikultura, utamanya buah dan sayur, yang ada di Pamekasan mulai berdiri tahun 2016. Jadi sekarang sudah umur sekitar 7 tahun. Nah, kebetulan sayur dan buah di Pamekasan itu tahun itu masih jarang sekali. Tapi alhamdulillah sekarang tahun demi tahun sekarang sudah luar biasa. Buah di Pamekasan itu sudah banyak banget gitu ya, sayur apalagi. Nah, untuk buah-buahan ini awalnya dari kami Santren, termasuk kemarin panen terakhir itu adalah semangka. Sendiri adalah petani, juga sebagai penyuluh, juga sebagai pemilik Udi Tani Maju. Jadi saya di Santren itu sebagai ketua paguyuban, terus pemilik Udi Tani Maju, penyuluh sekaligus petani. Kenapa petani? Karena orang tua saya itu adalah petani. Jadi saya dididik sejak kecil itu sudah mulai bertani. Bahkan tiap harinya ya ke sawah, main di sawah seperti itu. Dan sepertinya ketika seorang petani itu tidak boleh ada impian untuk menjadi orang kaya, kan tidak ada waktu itu. Tidak ada. Sehingga saya punya impian bertani itu asik sih sebenarnya. Siapa bilang bertani itu tidak bisa kaya gitu saya kan. Akhirnya saya kuliah di pertanian. Cuman ketika kuliah di pertanian malah jadi bahan gunjingan, di ejek kayak gitu. Masa cuman kuliah aja mau kuliah kok pertanian seperti itu. Masa lawang bertani aja harus kuliah. Ikut katanya orang-orang sini, ikut saya aja ke sawah kayak gitu. Cukup. Saya tahun 2016 akhirnya mendirikan paguyuban, namanya Paguyuban Santren. Waktu itu salah satu untuk memajukan petani adalah harus berorganisasi. Sehingga saya mengumpulkan teman-teman yang sama-sama ingin bergerak di dunia pertanian, terutamanya itu di buah dan sayur. Alhamdulillah berkumpul, dan kebetulan waktu itu adalah peluncuran bawang merah TSS yang namanya Santren. Akhirnya dari kumpulan itu saya namakan Paguyuban Santren. Cuman ketika saya diskusi dengan salah satu kepala dinas kami, dinas pertanian, akhirnya dia ngasih masukan, Santren itu memang sebenarnya dari bawang TSS, cuman diganti menjadi nama singkatan, yang singkatannya adalah Pamekasan Keren, dan melekat sampai sekarang jadi Pamekasan Keren. Seperti itu. Nah, setelah ada paguyubannya, kita buat organisasinya,
pertemuannya ada, bahkan kalau sekarang itu sudah ada koperasinya juga. Jadi petani ke depan itu di Sandren itu ya, kalau dari segi SDM sudah oke lah, lumayan lah kalau SDM. Cuman permasalahannya adalah ketika berbicara dengan masalah dana modal, itu rata-rata petani sudah nggak bisa. Nah, paguyuban Sandren ini nantinya ketika misalnya salah satu anggota mau nanam apa aja, kami siapkan dananya dan kami siapkan juga pasarnya plus pendampingannya. Jadi dari awal sampai akhir kami kawal seperti itu. Tetap bergerak di buah dan sayur. Kenapa saya bergerak di buah dan sayur? Karena menurut saya sebagai ketua paguyuban Sandren itu, untuk bisa maju, untuk bisa sejahtera, salah satunya adalah dari buah dan sayur. Nah, kebetulan kemarin itu kami bergerak di semangka, utamanya semangka non biji. Karena semangka non biji itu harganya sangat bagus. Bahkan harganya bisa 2 kali lipat dari harga berbiji, bahkan lebih. Dan pasarnya, goalnya pasar itu sudah siap menerima berapapun, bahasanya itu berapapun. Bahkan kami ditarget per hari kami punya 10 ton masih mampu untuk untuk ngambil, karena pasarnya itu adalah gudang yang bisa menyuplai supermarket se-Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi sekarang itu justru kalau dulu ya, yang menjadi kendala itu di Sandren utamanya itu adalah pasar. Ketika kami produksi akan dibawa kemana? Itu yang menjadi permasalahan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak. Jadi sekarang itu buah yang sudah masuk, yang bisa kita pasarkan gitu ya, itu pertama itu semangka, kedua labu madu. Ini dua-duanya ini pasarnya sudah jelas. Bahkan kalau yang labu madu itu sudah ekspor. Memang buah itu memang manis, terutama semangka non biji dan labu itu memang manis. Cuman manis itu kadang ketemu juga dengan kendala-kendala. Salah satunya yang tadi itu masalah permodalan. Ketika modal ini sudah aman misalnya, kadang di lapangan gitu ya, di lapangan baik itu masalah kondisi lahan, air, karena semangka itu ya jualan air sih. Jadi jualan air dikemas dengan semangka, isinya air. Jadi utamanya itu air. Terus kesuburan, terus kendala juga di pertumbuhan, hama penyakitnya. Jadi banyak sih kompleks sebenarnya. Cuman bedanya kalau di Sandren itu kita sudah terbiasa mengedukasi petani. Jadi dengan edukasi itu yang sekiranya tidak memungkinkan, misalnya tanah tidak subur, dengan edukasi itu akhirnya menjadi subur. Terus dengan kendala di hama penyakit misalnya, karena kebetulan background saya sebagai penyuluh, juga selain penyuluh juga kios. Jadi sedikit banyak itu sudah ngerti lah masalah hama penyakit di semangka, utamanya sudah ngerti. Jadi dengan pendampingan, dengan edukasi, insya Allah masalah itu bisalah teratasi seperti itu. Intinya satu kata kunci untuk petani yang ingin nanam semangka gitu ya, katanya orang Madura itu cengkal.
satu kunci, cek jengkal. Ikuti SOP yang sudah ada, insya Allah berhasil. Awal-awal kita memang digenjot ke masalah edukasi ya, edukasi pertanian. Karena apa? Secara umum petani kita itu adalah petani yang biasa-biasa saja, yang backgroundnya itu adalah tidak kuliah di dunia pertanian. Jadi hanya bertani, dia hanya apa ya seadanya lah, seadanya gitu. Jadi beda dengan kalau di luar, untuk bertani harus kuliah dulu, bahkan sampai S2, S3 dan seterusnya. Kalau di kita tuh enggak, justru bertani itu karena terpaksa. Nah di Sunren ini kita mengedepankan di edukasinya seperti itu. Jadi ketika sudah di Sunren, di edukasi, hal-hal yang sulit insya Allah teratasi. Salah satu contoh misalnya, dulu ketika bicara tentang semangka gitu ya, terutama semangka non biji, itu yang menjadi kendala utama itu adalah sulit. Beda dengan semangka berbiji, sulit. Kenapa? Masih butuh polinasi. Kendalanya di situ, ribet, susah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kesulitannya juga di semangka non biji itu adalah di persemaian. Saya cerita dikit gitu ya. Ada salah satu teman belum pernah nanam semangka non biji, nanam terus tanpa edukasi di luar Sunren sana. Ngebibitnya aja sudah bibitnya mahal gitu ya, sudah gagal total. Jadi uang terbuang secara percuma gitu. Dan memang kesulitan di situ, polinasi dan di pembibitan. Mungkin kalau untuk yang lain ya beti lah dengan tanaman semangka berbiji. Betul itu. Tapi karena basic kami itu di Sunren, mengedepankan di edukasi, sudah ada SOP-nya, jadi insya Allah teratasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di Sunren itu kita sudah punya kalender tanam, katam istilahnya. Jadi Sunren itu sudah punya kalender tanam sendiri. Jadi 1 tahun tanam apa dan bulan berapa, panennya kapan gitu sudah punya. Jadi sudah katamnya ada, modal kami siapkan, walaupun nggak begitu penuh ya. Terus pas yang paling penting itu kan pasar, yang tadi saya ceritakan itu. Jadi insya Allah dengan misalnya bergabung dengan Sunren itu, ya minimal sudah mendekati track yang benar lah seperti itu. Saya pemilik UD Tani Maju yang awalnya itu bukanya itu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Iya, masalah ekonomi. Itu ya. Dan buka toko ini awalnya benar-benar ngenes karena berawal dari bisnis 0 rupiah. Berawal dari ngecer obat mulai dari 1 botol, saya ecer, terus saya kembangkan sampai bermimpi seandainya saya itu bisa menjual berbotol-botol, betapa bahagianya saya. Tapi alhamdulillah sudah tahun ke berapa sekarang ya, sudah 13 tahun, alhamdulillah sudah seperti ini. Kalau dulu tuh kan benar-benar kan 1 botol, habis 1 botol punya impian 1 dus. Setelah itu ternyata sudah berusaha berdus-dus, dan alhamdulillah sudah jadi supplier juga, alhamdulillah seperti itu. Nah, mulai bisnis dari nol itu memang sangat berat. Kalau mulai bisnis sudah modalnya ada, itu mungkin tidak begitu berat. Cuman keuntungan dari bisnis dari nol
kita ngerti betul, lebih detail tentang dunia usaha itu. Jadi UD Tani Maju ini memang mulai dari sangat berat. Kenapa sampai saya itu menamakan Tani Maju? Memang harapannya petani itu harus maju. Kalau mungkin sekarang sudah ada pergantian juga sekarang namanya. Jadi yang sebelumnya hanya maju, sekarang saya tambah dengan makmur juga. Supaya lengkap, jadi maju dan makmur seperti itu. Bahkan logonya, itu logonya petani yang terbang. Petani terbang, kayak itu. Petani terbang. Jadi saya ingin meyakinkan para petani bahwa petani itu bisa sejahtera. Sebagai petani itu kan harus punya cita-cita gitu ya, dan biasanya cita-cita terakhir itu adalah sejahtera. Nah, harus salah satu kunci untuk sejahtera itu adalah harus ada keteraturan juga, manajemennya juga. Nah, permasalahannya adalah secara umum petani itu masih belum punya manajemen yang bagus. Makanya ketika saya itu di paguyuban, tetap kembali ke paguyuban karena organisasi itu penting menurut saya. Itu harus punya manajemen, ada keteraturan, ada siklusnya juga, terus berkelanjutan seperti itu. Makanya kenapa saya bergerak di buah ini sama sayur gitu ya, utamanya di labu dan semangka. Itu sudah punya siklus, punya pasar, di mana petani itu ke depan gitu ya. Petani itu harus punya penghasilan rutin bulanan, sama halnya dengan pegawai, sama halnya dengan PNS. Bahkan kemarin itu saya sempat diskusi sama teman-teman, petani itu sebenarnya untuk nyetak atau punya gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, itu sebenarnya bisa. Caranya gimana? Pertama adalah cari pasar yang jelas dulu. Kalau masalah budidaya itu mungkin menurut saya itu sangat mudah. Yang susah itu adalah pasar. Nah, ketika pasar sudah ada, sudah permintaan jelas, misalnya saya di Labu Madu gitu ya. Labu Madu, permintaan pasar itu per 2 minggu, per setengah bulan, mintanya 10 ton. 10 ton itu setara dengan tanaman 2000. Berarti kita nanam 2000 saja, per 2 minggu sudah bisa memproduksi 10 ton. Labu madu itu hampir setara dengan nominal sekitar 70 juta. Terus biaya produksi itu sekitar 15 sampai 20 juta lah. Berarti kan masih ada selisih sekitar 50 juta. Terus itu mulai dari persiapan sampai panen paling lama 4 bulan. Jadi paling lama 4 bulan gitu ya. Jadi kalau 50 dibagi 4, kan masih ada penghasilan atau gaji 12 juta setengah. Itu bukan mimpi itu sebenarnya. Tinggal melaksanakan aja. Dan siklusnya full 1 tahun. Beda dengan semangka. Kalau semangka ini memang mungkin lebih besar ya, penghasilan lebih besar. Cuman semangka kebanyakan yang mudah hidup
mudah perawatan itu di bulan kemarau atau di musim kemarau. Jadi dalam setahun paling bisa nanam hanya 2 kali dalam setahun. Labu madu full 1 tahun. Artinya apa? Ketika petani itu bisa melaksanakan itu, yang saya ceritakan, tidak menutup kemungkinan petani kita akan sejahtera. Ini masih 1 pintu. Saya belum buka pintu yang lain. 1 pintu aja sudah, saya masih belum mampu untuk menyediakan stoknya itu. Target ke depan untuk Sanren, utamanya petani secara umum lah ya. Itu ayo kita maju bareng, ayo kita sejahtera bareng. Dengan apa? Dengan belajar. Bahkan di paguyuban itu kita sering menerima adik-adik mahasiswa. Kadang PKL yang sering kami terima itu PKL, anak-anak PKL. Karena apa? Kita langsung terjun ke lapangan. Jadi kita menjelaskan itu lebih mudah ketimbang hanya sekedar teori ya gitu. Nah, ke depan tantangan petani kita itu adalah mencari petani yang muda. Rata-rata, coba kita lihat ke sawah gitu ya. Rata-rata yang bertani itu ya sekitar umuran 40, 50, bahkan 70, bahkan 80. Nyari anak muda bertani itu sulitnya minta ampun. Artinya apa? Kita ke depan tantangan terbesarnya itu adalah sulit 10 tahun ke depan kita akan sulit petani. Selain kesulitan petani adalah juga kesulitan tenaga kerja. Coba kita lihat ke sawah sekarang. Ketika kita minta tenaga kerja, mesti rata-rata umurannya itu adalah 50, 60, 70. Yang muda-muda sudah tidak mau bertani. Ya mungkin kita cari solusi bersama lah. Jadi kita mengkader gitu ya, mengkader petani yang mana petani kita ke depan yang muda-muda itu kita kasih teknologi yang sekiranya itu beda jauh dengan petani-petani yang kolosal, kolonial istilahnya, kolonial. Kita kan sudah bergerak ke milenial. Kalau yang kolonial ini kan ya seperti itu, sulit menerima teknologi. Kalau yang milenial ini kan kalau bisa itu bertani itu dengan remote. Dan ke depan itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Sebenarnya bertani itu tidak harus kita nyangkul sendiri, nyemprot sendiri, ngobit sendiri, itu tidak sih sebenarnya. Kembali lagi ke tadi itu, manajemennya itu. Tapi ketika sudah tidak menguasai manajemen, ya sudah. Itu sih sebenarnya. Jadi harapan saya petani-petani ke depan itu anak muda yang penuh inovatif, kreatif, sehingga bisa membawa perubahan itu yang luar biasa. Kata kuncinya di anak muda sekarang. Karena untuk mengandalkan petani tadi itu yang sudah sepuh itu sulit sih sebenarnya. Karena kebetulan saya karena saya sebagai penyuluh juga gitu ya. Ketika ada perubahan kepengurusan kelompok tani, saya mesti ngelirik di sekitar itu, nyari kader anak muda. Itu yang sering menjadi sasaran saya untuk menjadi pengurus. Karena itu lebih kencang biasanya, lebih nerima teknologi. Pesan saya ke semuanya ya, ayo kita bertani bareng,
karena bertani itu adalah indah. Saya tetap bertani. Saya sekarang juga lagi produksi benih padi yang awal mulanya itu hanya, ini benar-benar nggak ada yang enak sih. Awal-awal nggak ada yang enak. Saya mulanya itu nyewa lahan itu masih 1/4 hektar, habis 1/4 ke 1 hektar, 1,5, 2,5, sekarang sudah 5 hektar. Dan sekarang sampai saya itu diguyoni teman-teman, Pak Siful itu sekarang banyak tanahnya katanya. Di mana-mana punya tanah, padahal tanahnya sewa semua. Ya, dengan manajemen yang baik, insya Allah bisa. Karena harapan ke depan itu pemuda itu sebagai pengusaha tani. Jadi rata-rata kan di luar itu kan sudah jadi pengusaha tani sih sebenarnya. Kalau terkendala modal, saya rasa mungkin lebih susah saya lah awal-awal itu. Kalau sekarang nyari dana itu ke bank, perbankan itu mudah. Kalau dulu tuh sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun kalau dulu. Kalau sekarang sudah mudah semua. Tinggal keinginan saja, kemauan saja sih sebenarnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika memulai sesuatu itu, terutama di bidang pertanian gitu ya, minta pendampingan. Minta pendampingan. Jadi ketika masih sebagai pemula, jangan hanya sekedar lihat kiri kanan, merasa bisa, terus tanam sendiri. Saran saya jangan. Jadi harus ada yang mendampingi, di mana orang yang mendampingi itu adalah benar-benar sudah sudah kompeten di situ. Jadi itu lebih aman, jauh lebih aman. Sama halnya dengan ketika saya awal mula dari pembenihan padi itu, saya minta pendampingan ke yang sudah senior, yang sudah kompeten di perbenihan. Ya alhamdulillah, memang dulu diprediksi Dek Siful ini nanti itu insya Allah akan besar. Jadi ternyata mungkin kelihatan, dari awal sudah kelihatan. Jadi mau belajar, intinya belajar. Sampai di paguyuban itu sama teman-teman diguyoni. Di paguyuban itu nggak berhenti untuk belajar katanya, nggak lulus katanya. Jadi ada aja yang harus dipelajari. Jadi kalau sudah merasa bisa, sudah merasa pandai, mungkin itu nantinya itu sulit untuk berkembang. Jadi harus belajar dan belajar. Termasuk di dunia pertanian ya, gitu, harus belajar karena teknologi sekarang itu sudah lebih luar biasa perkembangannya. Sama halnya juga saya belajar di ketika dibuat benih itu, yang paling susah itu ternyata itu brand satu produk. Saya belajar brand produk itu memang kebetulan dulu sudah sempat belajar juga tentang brand. Ternyata kadang juga beda dengan lapangan sih sebenarnya. Sampai gonta-ganti brand itu pernah. Alhamdulillah sekarang sudah nyantol yang terkenal dengan Pak Ongot. Pak Songot, alhamdulillah Pak Songot ini sudah terkenal. Jadi Pak Songot itu sakera Madura yang gagah, kekar, songotnya tebel, pemberani, ciri khas orang Madura. Ini Madura banget pokoknya. Ketika ngeliat Pak Ongot itu sudah Madura banget. Itu benih padi. Bahkan harapan saya benih padi Pak Ongot ini bisa merajai di perbenihan padi. Terakhir dari saya itu, saya mohon maaf ketika dari awal
yang saya ceritakan itu mungkin ada yang kurang enak gitu ya. Mungkin ketika kurang enak itu menjadi inspirasi untuk semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ke depan petani kita di Indonesia itu benar-benar bisa maju, bisa sejahtera, sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif.